Om Swastiastu. Jadi pada hari ini saya Sang Sanjang Arti dari SMP Negeri 1 Karangasem akan menjelaskan tentang pelatihan AKM, jadi asesmen nasional yang saya ikuti dalam kegiatan pelatihan daring. Dalam konteks hari ini karena ini adalah pandemi COVID-19, jadi yang pertama kami utamakan adalah protokol kesehatan, sehingga saya mendatangi rumah teman sejawat saya untuk mengimbaskan kegiatan ini, yaitu salah satu guru dari SMP 1 Karangasem yang akan kami berikan penjelasan terkait dengan asesmen nasional ini. Sebelum hal itu dimulai, jadi kami dengan teman kami sendiri akan menyimak terkait dengan apa itu asesmen nasional. Baik, Pak Keman, jadi dia adalah guru matematika SMP Negeri 1 Karangasem. Meskipun di dalam AKM ini baru tingkat SMA dan SMK, tapi kami satu guru penting sekali untuk mengetahui apa itu sesungguhnya yang disebut dengan asesmen kompetensi minimum nasional yang merupakan kebijakan nasional dari Kemendikbud. Nah, itu kami jelaskan dengan Pak Kemal sedikit terkait dengan apa yang disebut dengan asesmen. Jadi asesmen ini asesmen nasional yang perlu Pak Kemal ketahui bahwa ini bukan mengukur kompetensi peserta didik, tapi asesmen nasional ini dilakukan untuk meningkatkan mutu pendidikan. Jadi bukan mengukur kompetensi peserta didik, namun melainkan mengukur mutu pendidikan. Jadi asesmen ini dilaksanakan untuk melihat pemetaan mutu dari satuan pendidikan. Dari hal itu nanti rekomendasi dari hal tersebut, sehingga satuan pendidikan, sekolah, guru, kepala sekolah, dan lain sebagainya itu komponen sekolah melakukan perbaikan dari hasil pemetaan mutu tersebut. Nah, berbeda halnya dengan pelaksanaan UN. Nah, akhir-akhir ini kan ada berita bahwa mengatakan UN sudah tidak ada lagi atau UN sudah tidak. Memang betul UN tidak dilaksanakan, namun akan diganti dengan asesmen nasional. Nah, bedanya dengan UN, kalau asesmen nasional adalah untuk mengukur pemetaan mutu satuan pendidikan, sedangkan UN itu adalah mengukur capaian kompetensi peserta didik secara menyeluruh. Nah, itu bedanya. Jadi kalau asesmen nasional itu lebih untuk bergantung kepada mutu pendidikan sekolahnya, sedangkan untuk UN itu adalah mengukur kompetensi peserta didik. Jadi kita nggak tahu. Jadi dari mengukur kompetensi peserta didik belum kita mengetahui mutu secara keseluruhan. Nah, asesmen nasional ini dilaksanakan melalui sensus, sampel dari sekolah maupun perangkat sekolahnya untuk mengetahui pemetaan mutu pendidikan. Kalau UN itu dilaksanakan secara siswa keseluruhan peserta wajib mengikuti kegiatan tersebut, sehingga terukur juga mutu. Nah, namun sampai saat ini mutu pendidikan di Indonesia masih rendah, artinya dari beberapa lembaga survei masih rendah. Nah, dari kegiatan ini adalah salah satu kegiatan di mana untuk kita memahami apa itu asesmen nasional. Nah, kalau itu survei karakter. Nah, di samping ada asesmen nasional seperti yang saya jelaskan tadi, ada juga namanya survei karakter. Nah, ini adalah asesmen nasional. Nah, ini kepentingan nasional. Nah, nanti bisa dibaca. Nah, terus yang selanjutnya ada survei nasional. Ada survei karakter rinci.
yaitu lebih mencenderung pada profil pelajar Pancasila. Itu bagaimana karakter pelajar Pancasila yang diinginkan oleh pemerintah terhadap siswa itu sendiri. Salah satunya itu yang pertama, beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berhak mulia. Yang kedua, berpendidikan global. Yang ketiga, mandiri. Yang keempat, bernalar kritis. Yang kelima, kreatif. Dan yang keenam, gotong royong. Nah, itu adalah isi dari survei karakter. Jadi bagaimana enam nilai-nilai ini bisa ditanamkan di dalam peserta didik dari pembelajaran, yang mana dengan survei karakter. Jadi samping asesmen nasional yang tadi sudah dilaksanakan survei karakter. Nah, nanti materinya nanti bisa teman itu dibaca apa itu survei karakter. Nah, selanjutnya saya menjelaskan tentang teknik pelaksanaan dokumen. Jadi teman-teman, nah ini ada kriteria pelaksanaan. Ada kriteria pelaksanaan asesmen nasional. Yaitu kriteria pelaksanaan AN ini asesmen nasional itu seluruh satuan pendidikan. Jadi semua satuan pendidikan yang bisa mengikuti sanksi. Tidak semua murid, jadi tidak seperti ujian nasional semua murid. Kalau ujian nasional kan semua murid, jadi semua murid wajib mengikuti ujian nasional untuk mengikuti pengisi yang dulu gitu. Yang sekarang tidak. Jadi yang ketiga itu memilih sampel secara acak. Ada sampel nanti. Jadi ini bisa dilaksanakan secara sampel acak. Ya. Terus diambil dari kelas 5, 8, dan 11. Nah, tidak di kelas akhir. Kalau ujian nasional itu kan di kelas akhir. Kelas akhir, kalau yang kelas SMA itu di kelas 12, kalau SMP itu di kelas 9, kelas 6 di kelas 6. Nah, tapi ini berbeda dengan asesmen nasional ini dilaksanakan di kelas 5, kelas 8, kelas 11. Kenapa? Karena dengan nanti dilaksanakan di kelas menengah ini, hasilnya nanti bisa guru satuan pendidikan dan sekolah itu bisa memperbaiki. Nah, kalau mutunya kurang bisa diperbaiki. Jadi pasien bisa meningkatkan kualitas mutu kembali. Nah, sehingga diharapkan tamatan-tamatan ini nanti lebih meningkat mutunya. Nah, kalau yang itu kan di kelas akhir, kelas bila mana mutunya rendah, ya bisa selesai dia sudah tamat. Nah, tidak ada perbaikan lagi. Kalau di sini ada kesempatan untuk memperbaiki oleh satuan pendidikan, baik itu guru, kepala sekolah, dan semua stakeholder satuan pendidikan itu bisa membenahi buku itu sendiri bila mana hasilnya sudah kelihatan nanti kita. Terus yang terakhir, siap peserta mengerjakan tes literasi membaca, tes literasi numerasi, survei karakter, dan survei lingkungan belajar. Jadi AN ini lebih menceritakan kepada tes literasi membaca, tes literasi numerasi, survei karakter, dan survei lingkungan belajar. Tes literasi membaca berarti ini lebih terpulang ke teknik membaca yang benar dan memahami konsep atau kontennya itu. Terus ada numerasi ini menghitung gitu. Jadi itu lebih itu yang lebih ditekankan. Terus survei karakter yang tadi ada 6, dan survei lingkungan belajar. Nah, bagaimana lingkungan belajarnya, bagaimana pengelolaan kelasnya, bagaimana sekolahnya, itu ada survei lingkungan belajar namanya. Nanti bisa dilaksanakan secara sampel maupun secara menyeluruh pendidikan bagi. Nah, itu salah satu kriteria pelaksanaan UN pada AN ini itu asesmen nasional. Nah, ini isinya dari atas itu. Anggap ini mengapa yang menjadi sampel adalah siswa kelas 5, kelas 8, dan kelas 11. Yang tadi kan ini ada hasil asesmen nasional diharapkan menjadi dasar dilakukannya perbaikan pembelajaran. Itu jadi apa yang saya jelaskan tadi di atas, bahwa nanti bila mana hasilnya turun itu bisa melakukan perbaikan. Nah, kita lanjutkan teman itu selanjutnya
Jadi ada tindak lanjut ya, tindak lanjut hadir ini. Dalam tindak lanjut ini lanjutin ada contoh strategi pembelajaran berbasis kompetensi dan ada mata pelajaran. Jadi ini lebih menceritakan bagaimana pembelajaran yang berbasis kompetensi abad 21 itu. Jadi ada beberapa yang harus dikuasai oleh peserta didik, itu bisa hal ini bisa ditanamkan oleh guru melalui kegiatan hal ini. Ini literasi yang tadi saya maksud, yaitu literasi membaca dan numerasi itu ini. Jadi lebih kompetensi ada dua ini yang harus dilakukan dikaitkan dengan seperti karakter yang harus dilakukan tadi yang ini materinya. Nah, sebagai saya selalu ikut mengikuti, jadi Pak untuk bisa berbicara ini sebelum nanti memang di SLB akan ini dilaksanakan karena kita baru di SMA dan SMA. Namun selaku penetapan awal kita dilatih dulu wajib ya. Baik, demikian Pak Mang, ada yang ditanyakan siapa mau nanti bisa diambil saya ini untuk dikabari bersama ya. Nanti kalau ada apa-apa bisa ditanyakan yang sendiri terkait dengan materinya. Ini adalah materi indeks yang belajar sebuah asesmen umum yang dilaksanakan oleh guru Alison Pembelajaran. Baik, demikianlah Mang. Jadi kalau ada pertanyaan ya cukup menyimakkan ini tetap nanti untuk menyimakkan pertanyaan yang baik, cukup dengan sampai nanti Om.